Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai di bab 38 Samsipal gua. Judulnya tentang Iral Masinayo. Iral bekerja, Masinayo menimbulkan rasa titik-titik ya. Kalau Masinayo artinya menimbulkan rasa. Kebetulan di depannya bekerja berarti menimbulkan rasa ingin bekerja atau menimbulkan rasa bersemangat bekerja. Kemudian Haksud Mokpyo, haksud pembelajaran, Mokpyo tujuan pembelajarannya tentang Jijangnya Bunwiga Sogehagi. Jijang tempat kerja, Bunwigi suasana. Sogehagi memperkenalkan suasana di tempat kerja dengan Dongnyewa Kaldeng Pyohenagi. Dongnyewa dengan rekan kerja, Kaldeng konflik atau masalah, Pyohenagi mengungkapkan konflik dengan rekan kerja. Kemudian Munbob tata bahasanya nan en dengan yen pionida. Ini bisa diartikan cenderung titik-titik atau termasuk titik-titik. Kemudian tagohada ini bisa diartikan katanya titik-titik. Kemudian ohwi kosakatanya tentang jijangnya Bunwigi. Jijang tempat kerja, Bunwigi suasana. Suasana tempat kerja dengan Dongnyewa Kaldeng. Dongnyewa dengan rekan kerja, Kaldeng konflik atau masalah. Masalah dengan rekan kerja. Kemudian Jongbo Munwa, Jongbo informasi, Munwa budaya tentang jijang eso di dalam tempat kerja. Jijang tempat kerja di dalam SOD. Coaching panggilan di dalam tempat kerja. Kemudian Kaldeng Hegiol Bangbo, Kaldeng konflik atau masalah, Hegiol mengatasi. Ini solusinya kurang tepat atau di garis miring mengatasi. Bangbobnya cara mengatasi konflik. Kemudian kita lanjutkan ke OWL kosakata yang pertama tentang jijangnya Bunwigi. Jijang tempat kerja, Bunwigi suasana. Suasana di tempat kerja. Kita lihat di bawahnya Dongnyo artinya rekan kerja. Kemudian Sangsa artinya atasan, gambarnya juga dilihat. Kemudian buharnya bawahan. Nah di sini buha bawahan. Kemudian di bawahnya Saiga Cota. Saiga hubungannya, Cota baik. Hubungannya baik berarti rukun atau akur. Saiga napeda, sai hubungan, napeda buruk. Hubungannya buruk ya atau tidak akrab. Kemudian Kyongnyo Hada, ini dibahasnya Kyongnyo Hadarnya mendukung atau menyemangati. Kemudian Soro Wiye Juda, Soro Wiye Judarnya saling peduli. Soro saling, kemudian Wiye Juda peduli, saling peduli. Kemudian Bunwiga Jota, Bunwiga suasana, Jota baik, suasananya baik. Ini gambarnya juga dilihat. Kemudian gambarnya alisnya mengerut ya. Kemudian Bunwiga napeda, Bunwigiga artinya suasana, napedanya tidak baik atau buruk, suasananya tidak baik. Kemudian Jayu Ropta artinya bebas ya, bekerja pakainya celana pendek, kemudian pakaiannya juga pakaian bebas, namanya Jayu Ropta artinya bebas. Kemudian Kyuyuri Omgyokada, Kyuyuri disiplin, Omgyokadanya ketat disiplin. Selanjutnya kita lanjutkan ke Munbob Il. Munbob Il tata bahasa yang pertama nan en dengan yen pionida. Ini bisa dijadikan cenderung titik-titik atau termasuk titik-titik. Keterangan di bawahnya dongsa kata kerja, na atau yongyong saya kata sifat. Di butuh ditempelkan. Jadi ditempelkan pada kata sifat atau kata kerja oton suatu hasil bukti atau fakta. Ini sosialnya boleh diartikan fakta. Tanjong Jogoro secara tegas, Maragi berbicara boda daripada. Kecero pada umumnya, oton suatu joge ke arah, kakap dekat, gona atau sokahan tanen kecenderungan, Yoyon mengungkapkan hal ketika senta digunakan. Jadi ditempelkan pada kata kerja atau kata sifat, digunakan ketika mengungkapkan kecenderungan atau kedekatan ke suatu arah yang umum
daripada berbicara dengan tegas suatu bukti atau suatu fakta. Jadi ketika menggunakan unity tersebut itu mengungkapkan pada arah yang secara umum, bukan pada buktinya. Contoh cenderung titik-titik itu termasuknya ke secara umum, bukan kepada faktanya. Ini hasil boleh diartikan fakta ya. Nah, nanti untuk di bawahnya akan saya terangkan di papan tulis saja. Saya bacakan contohnya saja. Ilbon Junsi iranan gosen oteo Jihunsi Pak Jihun ira bekerja got tempat bekerja oteo bagaimana. Tempat kerjanya Pak Jihun bagaimana? Bunwi gaga John Bionieyo. Bunwigi suasana John bagus atau baik ya tadi. Bunwiga contoh suasananya baik. Bionieyo cenderung bagus atau cenderung baik. Ibon tuan si patuan songgyok kepan Bionieyo. Tuan si patuan songgyok watak atau sifat keban tergesa-gesa atau terburu-buru. Bionieyo cenderung atau termasuk. Jadi sifatnya patuan apakah cenderung terburu-buru atau tergesa-gesa? Anio tidak jom neketan Bionieyo. Anio tidak jom agak neket lambat. Bionieyo cenderung tidak, sifat saya cenderung agak lambat atau lelet. Oke, kita lanjutkan ke tata bahasa yang pertama. Saya akan jelaskan mun bogil nan pionida dan antioida digunakan pada kata kerja atau kata sifat namun berbeda penggunaannya. Untuk kata kerja, semua kata kerja yang berakhiran vokal atau konsonan tambahkan nan pionida kecuali real nanti dihilangkan. Kemudian untuk kata sifat juga, kalau vokal tambahkan nian pionida, kalau konsonan tambahkan en pionida, real juga dihilangkan. Namun untuk kata sifat huruf biop dihilangkan. Oke, contoh yang pertama saya bikinkan di sini. Ilbon Bang Fauzan termasuk orang yang makan banyak. Ibon perusahaan saya termasuk bebas. Nah, kita bikinkan Pak Fauzan termasuk orang yang makan banyak ya. Jadi sini saya bikin kalimat Pak Fauzan termasuk orang yang makan banyak. Jadi Pak Fauzan juga orang yang makan banyak. Jadi orang yang makan itu adalah mongnen sa ram. Orang yang makan banyaknya manta. Akhirannya konsonan. Kalau akhirannya konsonan tambahkan en. Kemudian tambahkan bionida. Bionida inya kalau danya itu masih bentuk baku dirubah menjadi bionida menjadi bioni ye. Jadi Pak Fauzan termasuk orang yang makan banyak. Fauzan siga mongen sarami manen bionieyo. Pak Fauzan cenderung orang yang makan banyak. Kemudian Ibon perusahaan saya termasuk bebas. Nah, saya juga bikin kalimat perusahaan saya Wesanan bebas Jayurokta itu berubah menjadi ya. Nah, akhirannya vokal menggunakan nian pionida. Pionida menjadi pioni Jewesanan jayuraun pioni yeyo. Oke, segitu saja contohnya, nanti Anda bikinkan sendiri dulu. Setelah itu kita lanjutkan ke yon sepil latihan yang pertama. Ilbon pingkane manen bayon kola tewaral wansongasyo. Pingkane ke garis kosong manen yang benar. Bioyon ungkapan kola pilihan tewa percakapan wansongasyo lengkapilah. Lengkapilah percakapan dengan memilih ungkapan yang benar ke garis kosong. Jadi Ilbon nanti Anda dibaca percakapannya seperti apa, kemudian respon dari jawaban yang pertama atau orang yang pertama itu apa, satu atau dua, tinggal
pilih kemudian dimasukkannya, pilih misalkan nomor 2 kemudian masukkan. Kemudian ibon juga sama dengan yang pertama, tinggal masukkan saja. Kalau kok ada kosakata di antara 1 dengan 2 yang tidak tahu, jangan malu-malu untuk bertanya di grup ya. Panggil saja Pak Udin atau Pak Fauzan. Kemudian ibon bagian yang kedua. Nan anien dan pionida sayang iso bagi corom dawara langsung aja. Nan pionida sayang gunakanlah pionida, nien pionida dan pionida bagi corom seperti contoh dewa percakapan langsung aja lengkapilah. Lalu lengkapilah percakapan seperti contoh. Contoh yang pertama, kita lihat gambarnya di sini. Kalau kita lihat tadi ya jayurapta ya, artinya bebas dalam bekerja. Jijang pun gigawateo karena di sini gambarnya bebas menjadi jayuraun yoniyeyo. Jayurapta tadi ya yang sudah kita jelaskan bahwa huruf biap untuk kata sifat berubah menjadi huruf u. Menjadi jayuraun yoniyeyo, cenderung bebas. Kita lihat di bawahnya. Yang pertama alisnya mengkerut ya sambil dilihat. Nah, nomor 4 dengan nomor pertama itu beda ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke Tewail percakapan yang pertama. Kita lihat di bawahnya antara Pak Baru dengan Pak Rihan. Pak Baru bertanya, Riansi pesanan, Riansi parihan wesa perusahaan. Bun Wikiga suasana OTW bagaimana? Perusahaannya parihan, suasana kerjanya bagaimana? Dongnya del kiri, sorowe junika. Dongnya del kiri, dongnya rekan kerja kiri sesama rekan-rekan kerja. Soroweju saling peduli ini karena sesama rekan kerjanya saling peduli. Hangsang celgobe iranan pioniyo. Hangsang selalu celgobe menyenangkan, ira bekerja dan pionino cenderung. Bekerjanya cenderung selalu menyenangkan. Kemudian bertanya lagi Pak Barunya. Wesa bun wikido, wesa perusahaan bun wikido suasana. Jayuraun pioniyo, jayuraun tadi jayuropta bebas, pioniyo cenderung. Apakah suasana perusahaannya cenderung bebas? Geleseo entahlah. Kuyuran jam anggyo gandeo, sangat ketat disiplin. Wisaram dari ares haramal mani beryo hejusoso. Wisaram dari senior ares haramal junior mani banyak beryo hejusoso. Ini beryo hada kemudian tambahkan hejuda, artinya memberikan tenggang rasa, berarti karena tenggang rasa. Jadi senior-seniornya karena banyak yang tenggang rasa kepada junior iraginan pioniyo. Iragi bekerja, pionheo artinya nyaman, pekerjaannya pun nyaman. Jongmal burawoyo, jongmal sungguh burawoyo iri, sungguh saya iri. Kromyon wolsin eral masih nages soyo. Kromyon kalau begitu wolsin jauh lebih, iral bekerja masinayo menimbulkan rasa. Jadi kalau begitu menimbulkan rasa bersemangat. Atau di sini wolsinnya boleh tidak diartikan? Boleh. Jadi kalau diartikan kalau begitu bekerjanya jauh lebih bersemangat. Kemudian majayo betul atau benar. Wesa onan ge celgo nikah. Wesa perusahaan onen yang datang. Celgoun asalkan celgopta ya, menikmati atau menyenangkan. Nikah karena yang datang ke perusahaan menyenangkan atau bahagia boleh. Ildo to caldeo. Ildo pekerjaannya juga, caldeo baik. Pekerjaannya lebih baik. To artinya lebih. Saya ulang lagi kalimat di sini. Wesa onen ge celgaunika, wesa perusahaan onen yang datang. Celgaunika ini celgopta katanya bisa diartikan bahagia. Nikah karena yang datang ke perusahaan bahagia. Ildo to saldeo, pekerjaannya pun lebih baik. Kemudian di bawahnya nyo vocabulary kosakata yang baru. Iral masih nada, iral bekerja, masih nada menimbulkan ya, atau menikmati pekerjaan boleh, bekerja dengan semangat juga boleh. Kemudian iri to caldeo, iri pekerjaan to lebih cal beda, kerjaannya lebih baik. Saram senior, ada saram junior. Kita
Lanjutan ke OWI kosakata yang kedua, dongnyewa kaldeng dongnyewa dengan rekan kerja kaldeng konflik atau masalah dengan rekan kerja. Antara lain ini beberapa masalah yang ada di tempat kerja. Kita lihat yang pertama, terida artinya kurang lebihnya menampar ini ya, lebih tepatnya menampar atau boleh memukul juga boleh, tapi lebih tepatnya menampar. Kemudian mata ini artinya menjitak, ini kalau mata juga bisa diartikan memukul ya. Kemudian yogelhada artinya memaki atau ngomel ya, memaki. Jajengel neda artinya kesal, melampiaskan kekesalan atau kesal boleh. Kemudian wagah nada artinya marah, kalau warneda artinya memarahi. Jadi memarahi dengan marah itu beda. Somelhada artinya bertengkar atau berkelahi. Kemudian maldatu melhada artinya cekcok mulut. Kemudian oehada artinya salah paham. Kalau oeral pulda artinya menghilangkan salah paham. Kalau puldanya sendirinya melepaskan salah paham atau menghilangkan salah paham. Kemudian saguhada artinya meminta maaf. Wahada artinya berdamai. Selanjutnya pun bab tata bahasa yang kedua tentang tagohada. Ini bisa diartikan katanya titik. Ini maknanya adalah digunakan ketika menyatakan kalimat tidak langsung. Keterangannya dongsa kata kerja, yongsa kata sifat, meongsa kata benda. Ida ini untuk kata benda tambahkan i, nanti akan saya jelaskan butuh tempelkan. Jadi ditempelkan pada kata kerja, kata sifat ataupun kata benda. Pyongsimun pernyataan, omgyo tidak langsung, malha berbicara ketika. Omgyo tidak langsung, malha berbicara realnya ketika. Sayong hanta digunakan. Jadi ditempelkan pada kata kerja, kata sifat ataupun kata benda digunakan ketika berbicara tidak langsung sesuatu pernyataan. Contoh saja nanti akan saya jelaskan untuk keterangan di sini di papan tulis. Contoh yang pertama, onal subika siege musen iri isosoyo. Onal hari ini subika ibu subika siege kepada. Musen apa? Iri masalah. Isosoyo ada. Hari ini ada masalah apa dengan ibu subika? Aka tuan siago maldatumel hetago heo. Aka tadi tuan si pak tuan hago dengan maltatum cekcok mulut. Hetago katanya telah. Tadi katanya telah cekcok mulut dengan Pak Tuan. Jadi contoh yang pertama, ada seseorang yang bertanya, hari ini ada masalah apa dengan Ibu Supika? Tadi katanya cekcok mulut dengan Pak Tuan. Ibon yojum kongjangi jom bapak jinggot katayo. Yojum akhir-akhir ini kongjang pabrik jom agak bapak sibuk jinggot katayo sepertinya. Akhir-akhir ini pabriknya sepertinya sibuk. Benar. Jumuni noroso iri jom mantagohyo. Jumun pemesanan neroso karena meningkat. Iri pekerjaan man banyak tagohyo katanya. Iya, karena pemesanannya meningkat, jadi pekerjaannya katanya banyak. Sambon Tuan Sinan Batuan ijo sekarang goyang kampung halaman deroga pulang nen goyeyo apakah akan Patuan apakah akan pulang kampung sekarang? Iya dam dare goyang ro kanta goheo. Dam dare bulan depan goyang ro kampung halaman gak pergi tagoheo katanya. Iya bulan depan katanya pergi ke kampung halaman atau pulang. Contoh yang terakhir, Likuajang Cigonderan modus Soyo. Ikuajang ini bisa diartikan marganya Likuajang manajer Li Cigonderan karyawan modus semua sejak Soyo apakah telah makan. Manajer Li semua karyawan apakah sudah makan? Sejang nih. Iya Pak Direktur. Kune sikdangeso mau nentago gaji neryoga Soyo. Kune sikdangeso di restoran Kune mok makan nentago katanya. Gaji bersama neryoga Soyo turun. Iya katanya mau makan di restoran Kune dan kemudian atau jadi gaji neryoga Soyo, jadi mereka turun bersama-sama.
Oke, nanti akan langsung saya jelaskan di papan tulis. Oke, kita lanjutkan menduduki tata bahasa yang kedua, tagohada. Tagohada penggunaannya pada kata kerja bisa, kata sifat bisa. Namun untuk kata benda itu berubah menjadi ragohada untuk vokal, kalau konsonan tambahkan iragohada. Ini bisa disejajarkan dalam bahasa Indonesia yaitu katanya, kalau bahasa Jawanya jarene ya. Oke, saya bikin dua contoh. Kita lihat contoh yang pertama menggunakan kata kerja. Untuk contoh yang kedua kita dirubah menjadi kata benda ya, contoh kata benda. Oke, kita lihat di sini. Katanya hari ini Pak Rihan bekerja di perusahaan. Nah, ini adalah sebuah informasi, namun penggunaannya atau yang saya dapat itu bukan dari sumbernya, melainkan dari orang lain. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa Pak Rihan tersebut bekerja di perusahaan itu bukan dari Pak Rihan langsung, melainkan dari orang kedua ataupun dari orang lain. Oke, kita bikin sebuah kalimat ini. Hari ini Pak Rihan, yaitu Rian Siga Onel, bekerja di perusahaan Wesaeso bekerja ilhada. Nah, penggunaannya untuk kata kerja atau kata sifat itu langsung saja tambahkan tago hadam. Jadi ilhad tago heyo. Jadi untuk kalimat katanya hari ini Pak Rihan bekerja di perusahaan, Rian Siga Onel Wesaeso ilhadago heyo. Kemudian contoh yang kedua, ini untuk kata bendanya, orang yang duduk itu katanya polisi. Jadi ini tesisnya adalah kata benda yang diterangkan orang yang duduk itu ke, kemudian orang yang duduk biasa tendensinya kebalik, duduk yang orang anta menjadi anen, jadi saran. Jadi orang yang duduk atau orang yang duduk itu ke anen sarami, orang yang duduk itu katanya polisi. Kyongchal. Untuk Kyongchal kata benda itu berakhiran real yang maknanya adalah konsonan, maka tambahkannya irago hadam. Jadi Kyongchal irago namun ada beberapa tambahan yang maknanya ada bentuk lampau dan bentuk yang akan datang. Setelah ini akan saya hapuskan, kemudian saya terangkan lagi. Selanjutnya munbob imasi ya. Ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi masa lampau, sekarang masa depan. Itu penggunaannya pada kata kerja atau kata sifat. Kalau kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal tambahkan real goragohada. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan tambahkan el goragohada. Ini real dihilangkan. Ini masih dalam bentuk katanya. Namun informasi tersebut belum dilakukan atau dilakukannya pada masa yang akan datang. Oke, contoh yang pertama, saya bikinnya satu contoh saja. Siswa-siswa katanya besok akan piknik. Jadi informasi tersebut masih belum dilakukan, artinya dilakukannya pada besok ya. Jadi siswa-siswa haksenderi besok Neil akan piknik. Yoheng hada ya, adanya dihilangkan. Kemudian yohengha akhirnya vokal, maka kita maknanya menggunakan real gorago hada menjadi gorago he. Jadi siswa-siswa katanya besok akan piknik menjadi haksenderi Neil yoheng hal gorago heyo. Ya, ingat dengan baik untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran real dihilangkan terlebih dahulu. Oke, itu saja mungkin. Ini lanjutan dari tata bahasa yang tadi yang artinya katanya, namun ini dalam versi masa lampau ya. Jadi ada beberapa katanya dalam bentuk masa lampau dan juga masa yang akan datang. Kalau tagohadanya saja itu adalah bentuk yang sekarang. Oke, kita bikinkan contoh yang maknanya katanya dalam bentuk masa lampau. Tahun lalu ini juga sudah menandakan masa lampau, katanya Pak Udin menikah. Jadi kalimat tersebut kalimat yang
kita dapatkan dari informasi yang bukan dari sumbernya, namun bentuknya adalah masa lampau, yaitu adalah tahun lalu. Bahasa Jawa adalah Jangyone Udin Siga. Kemudian menikah. Nah, menikah itu Kyoron hadam jadi Kyoron head. Nah, tambahkan tago heo. Jadi pembentukannya cukup gampang sekali. Kata kerja atau kata sifat dirubah ke dalam bentuk informal. Kyoron hadam jadi Kyoron he. Gada menjadi gad dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan tago heo saja. Jadi yang melambangkan lampau adalah bentuk at ataupun otnya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Kemudian yang sebelah latihan kedua, pingkane manan biayan kola tewara langsung hasil. Pingkane ke garis kosong, manan yang benar biayan ungkapan kola pilih. Tehwarel percakapan langsung hasil lengkapilah. Lengkapilah percakapan dengan memilih ungkapan yang benar ke garis kosong. Jadi ilbon dengan ibon, nanti Anda dibaca percakapannya, kemudian pilih antara 1 dengan 2. Kalau sudah dipilih, silakan masukkan ke garis kosong. Dan bagian kedua ibon, tago hada sayong eso bogi corom tewara langsung hasil. Tago hada sayong eso gunakanlah tago hada bogi corom seperti contoh tehwa percakapan langsung hasil lengkapilah. Lalu lengkapilah percakapan seperti contoh. Jadi kita lihat gambarnya cecak mulut. Bahasa Koreanya tuan siga subika siago maldatum hada. Tuan siga patuan subikasi ibu subika hago dengan maldatum hada cecak mulut. Ini kalimatnya belum diperbaiki ke dalam bentuk informal atau formal, nanti Anda rubah menggunakan tago hada. Jadi tuan siga subika siago maldatumel het tago heo. Tuan siga patuan subika sihago dengan ibu subika maldatum cecak mulut het telah tago heo katanya. Pak Tuan katanya telah cekcok mulut dengan Ibu Subika. Jadi kalimat tersebut di bawahnya kita lihat rubah menggunakan tago hada. Ya, berarti kita lihat di yang pertama telah berbaikan, yang kedua menampar atau memukul, ya. Dirubah seperti dengan contoh. Selanjutnya kita ke tehwai percakapan yang kedua, nanti speakernya Anda dengarkan sendiri di rumah, saya menerjemahkan saja di sini. Antara Pak Jiun dengan Pak Tuan. Pak Jiun bertanya kepada Pak Tuan, Tuan si Pak Tuan jogem jone baru siago we saun goyo. Tuan si Pak Tuan jogem jone sebelumnya, atau bisa diartikan tadi, ya. Baru si Pak baru hago dengan we mengapa saun goyo akan bertengkar. Pak Tuan tadi mengapa akan bertengkar dengan Pak baru. Biorilani yo, tidak ada masalah. Baru siga jemari tedabel hado aneso. Ini kalimatnya dari sini. Baru siga Pak baru jemari je saya mari perkataan. Ucapan saya atau perkataan saya. Dedab jawaban aneso antida keso karena. Pak baru karena tidak menjawab perkataan saya. Jorel musihanen jul arasoyo, ya. Jorel saya musi hada, katanya mengabaikan nanjul arasoyo. Ini kata bahasa yang akan kita pelajari selanjutnya. Artinya saya tahu, ya. Jadi saya tahu Pak baru mengabaikan saya. Saya ulang lagi kalimatnya dari sini. Tidak ada masalah Pak baru karena tidak menjawab perkataan saya. Saya tahu dia mengabaikan saya. Keronde akan tetapi kige sorry temune, kige mesin sorry suara temune karena. Akan tetapi karena suara mesin mau tidak derotagot. Asal katanya tetap mendengar tago katanya. Hadoragoyo artinya katanya, ya. Jadi akan tetapi karena suara mesin katanya tidak mendengar. Kemudian Pak Jihun bertanya lagi, oh krom kalau begitu soro oehan goneo. Soro saling oehan goneo, asalnya oehada, salah paham. Oh kalau begitu Anda salah paham, ya. Ijen wahejo, ijen sekarang, wahejo artinya berbaikan atau berdamai.
Sekarang sudah berdamai kan? Kromyo, tentu saja. Jodoh Saguahetko, jodoh saya juga. Saguahetko meminta maaf. Saya juga meminta maaf. Baru sido Pak Baru juga mian hatago hesoyo. Mian hatago meminta maaf, tago hesoyo meminta maaf juga. Saya telah minta maaf dan kemudian Pak Baru juga meminta maaf. Cares soyo, baguslah atau hebat ya, bisa jadikan Anda bagus. Dongyo del kiri, dongyo rekan kerja, kiri sama. Sama rekan kerja, cal jinea jio. Cal dengan baik, jinea jio harus berhubungan. Bersama rekan kerja harus berhubungan dengan baik. Baik, kemudian di bawahnya gonco wabob kalimat tidak langsung. Gonco waboben kalimat tidak langsung. Taren saram orang lain. Marel omgyo kalimat tidak langsung. Maralte ketika berbicara. Sayong hanen yang digunakan waboboro secara tidak langsung. Munjang kalimat. Jongcol akhir yuyonge jenis. Taraso tergantung, targe berbeda-beda. Silyon duenta artinya penggunaannya. Jadi kalimat tidak langsung penggunaannya itu berbeda-beda. Jadi kalimat tidak langsung penggunaannya berbeda-beda tergantung jenis akhir kalimat secara tidak langsung yang digunakan ketika berbicara tidak langsung kepada orang lain. Nah, penggunanya berbeda-beda. Kita lihat Omgyo marhanan munjangi pyongso munil tenen. Omgyo tidak langsung malah berbicara. Munjang kalimat pyongso munil pernyataan teh ketika berbicara dalam bentuk kalimat pernyataan, kalimat tidak langsung menggunakan tago hada. Kemudian myongyong munil tenen. Myongyong artinya perintah atau suruhan teh ketika menyuruh menggunakan ragu hada. Jadi ragu hada digunakan kalimat tersebut atau kalimat tidak langsung tersebut bentuknya perintah. Kemudian imun munil te artinya pertanyaan teh ketika bertanya dalam bentuk kalimat tersebut bentuknya pertanyaan menggunakan nyago hada. Kemudian yang terakhir congyu munil te. Congyu munil artinya menyarankan atau lebih tepatnya mengajak ya. Mengajak itu jago hada sayonganta digunakannya jago hada. Jadi ada 4 unsur kalimat tidak langsung. Yang pertama tago hada artinya pernyataan, rago hada artinya bentuk perintah atau suruhan. Yang ketiga nyago hada bentuknya pertanyaan. Yang keempat jago hada bentuknya ajakan. Nanti Anda dirangkum sendiri. Dan ke Waldong aktivitasnya tentang Jijang Bunwigi Tehan Gerimida. Jijang Bunwigi suasana tempat kerja, Tehan tentang Gerimida adalah tulisan. Ini adalah tulisan tentang suasana di tempat kerja. Cal iko baca dengan baik, cilmune tabasyo, dan kemudian jawablah pertanyaannya. Oke, kita lihat di sini. Sin baram nanan Jijang Bunwigi mandelgi. Sin baram nanan yang menyenangkan, Jijang tempat kerja Bunwigi suasana mandelgi membuat. Jadi judulnya membuat suasana tempat kerja yang menyenangkan. Sin barang nanan. Inju Siga kota Inju Walgichan yang bersemangat. Jijang tempat kerja Bunwigi suasana mandelgi membuat wiye untuk. Jigwondorel karyawan-karyawan desa Ngero dengan sasaran tayangan beragam hengsa acara. Ini bisa digarisbawahi, tayangan hengsa beragam acara. Marion menyiapkan yok dengan Juwie di sekitar Guansim minat mau mengumpulkan goita sedang. Jadi kalimatnya dari sini boleh ya. Kota Inju untuk membuat suasana di tempat kerja yang bersemangat sedang mengumpulkan minat di sekitar.
dengan menyiapkan beragam acara dengan sasarannya yaitu pekerja atau karyawan-karyawan. Inju Sinen kota Inju sengil ulang tahun keke kue. Son Muragi menghadiahkan Dongnyewa dengan rekan kerja hamke bersama kopi-kopi hancan segelas. Gua dengan gaten seperti hengsa acara. Tonge melalui jiguan dari karyawan-karyawan culgen berangkat kerja gosip ingin yang jijang tempat kerja dorok supaya Noryok Hago Ita sedang mengupayakan. Nah, katanya Noryok Hada ya, mengupayakan atau berusaha. Jadi dari penanda subjek kemudian dari belakang. Kota Inju sedang mengupayakan supaya karyawan-karyawan ingin berangkat ke tempat kerja melalui acara seperti minum kopi bersama dengan rekan kerja dan menghadiahkan kue ulang tahun. Jadi kota Inju sendiri sedang mengupayakan supaya orang-orang atau karyawan itu bersemangat ingin berangkat ke tempat kerja dengan acara yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian Gairenen di musim gugur Yagujang stadion baseball gagi pergi yang baboki menonton film dengan gua gaji seperti manen yang banyak cibuan dari karyawan-karyawan hamke bersama hal suinen yang bisa dilakukan hengsa acara Junbi Hago Ita sedang menyiapkan. Di musim gugur sedang disiapkan acara yang bisa dilakukan bersama dengan karyawan-karyawan yang banyak seperti menonton film dan pergi ke stadion baseball. Kemudian Injusi Kiminsu Sijang. Injusi kota Inju, Kiminsu Pak Kiminsu Sijangnya wali kota. Jadi wali kota Pak Kiminsu kota Inju. Sijang Bun Wikido suasana tempat kerja IJ sekarang. Wisarami senior atau senior Judo Hadon yang dipimpin Om Jokhan Bun Wigyeso dari suasana yang ketat jigon dari karyawan-karyawan Hengbok he membahagiakan hal suinen bisa Bun Wigi suasana Bakpoya Hantago Malheta. Bakpo mengganti dia harus tago katanya Mareta telah berkata. Jadi dari sini dulu kita lihat dengan baik. Wali kota Pak Kiminsu di kota Inju langsung dari sini telah berkata katanya harus mengganti, kemudian di sini harus mengganti dari suasana yang ketat yang dipimpin oleh senior di tempat kerja suasana yang sekarang dan harus diganti dengan suasana yang bisa membahagiakan karyawan-karyawan. Oke, sekarang lagi kalimat yang terakhir dari sini ulang. Wali kota Kiminsu di kota Inju telah berkata katanya harus mengganti dari suasana yang ketat yang dipimpin oleh senior di suasana kerja yang sekarang dan harus diganti dengan suasana kerja yang bisa membuat bahagia karyawan-karyawan. Kemudian Ilbon di sini Damjung Injusie Sinbaram. Dam berikut Injusi kota Inju Sinbaram nanen yang menyenangkan Jijang tempat kerja Munwa budaya event anindukan musim nikah apa yang bukan event budaya tempat kerja yang menimbulkan bahagia di kota Inju berikut. Jadi 1, 2, 3, 4 apa yang bukan termasuk tulisan di atas ya. Tulisan di atas itu apa? So, silakan dipilih ya. Misalkan nomor 3 bukan, tinggal dicoret saja bukan. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke Jonggo informasinya tentang Jijang Neso Hojing.
Jejak neso di dalam tempat kerja, hojing panggilan. Panggilan di tempat kerja antara lain yang pertama weseso di perusahaan, saram jorol orang-orang burel teh ketika memanggil. Asal katanya bureda. Jik pada jabatan, nim buciseo tempelkan atau tambakannya nim di depan jabatan. IRL demyon contohnya sajang nim, asal katanya sajang ya, tambahkannya nim, kemudian bujang nim, asal katanya bujang. Wajang kemudian tambahkan nim, deri nim, asal katanya deri. Juim nim, tambahkan nim, banjang nim, asalnya banjang. Iroknya seperti ini, buremyon demnida, panggil saja, burem memanggil, myon beda bisa atau saja ya. Contohnya sajang nim Pak Direktur, bujang nim Pak Wakil Direktur, wajang nim manajer, dering nim wakil manajer, juim nim juga manajer, banjang nim Pak Mandor. Iroke seperti ini, buremyon demnida bisa dipanggil seperti ini ya. Kemudian dongyona bisetan jigebi saram burel teh. Dongyo rekan kerjaan atau bisetan yang sama jika jabatan saram orang burel ketika memanggil. Ketika memanggil orang yang jabatannya sama atau dengan rekan kerja, ireme di depan nama si buciseo tempelkan atau tambahkan si di belakang nama ya, nama dulu kemudian tambahkan si. Yerel delmyon contohnya tuan si, asalnya Pak Tuan, Jihun si Pak Jihun. Iroke seperti ini, buremyon demnida bisa dipanggil, jadi bisa memanggilnya seperti itu ya tadi ya. Contohnya Rihan tambahkan si ya, Rihan si. Kalau dengan memenuhi syarat seperti jabatannya sama atau dengan rekan kerja. Kemudian contoh jom si bucil teh ketika memanggil si di depan nama, songel buci jian ado demnida, song marga buci ditempelkan, jian tidak ado demnida boleh ya. Jadi tidak boleh ketika memanggil dengan sebutan si atau ditempelkan si, tidak boleh ditempelkan song marganya. Contohnya le min ho. Nah, le itu artinya marga, jadi kalau misalkan mau tambahkan si menjadi min hosi, tidak boleh ditempelkan le min hosi, itu tidak boleh karena tidak boleh ditempelkan marga ya. Kemudian yang ketiga, corona jijang bakesonen. Corona akan tetapi jijang tempat kerja bakeso di luar tempat kerja. Gen jogero secara pribadi, cinan yang akrab secara mega kepada orang yang akrab secara pribadi, yong artinya kakak laki-laki, nuna kakak perempuan untuk subjek laki-laki. Gat seperti hojing panggilan, sayong gunakan cing genam pertemanan, pyosi hagidamida ungkapkan ya. Jadi kepada orang yang akrab secara pribadi, ungkapkan saja pertemanan tersebut menggunakan panggilan seperti nuna atau hyong. Contoh, Anda sudah berteman dekat dengan sajang ning ya, ataupun yang lainnya. Kalau menurut pribadi, kepada orang yang akrab secara pribadi boleh panggilannya hyong ataupun nuna untuk menghormati lawan bicara. Kemudian kaldang Hegel Bang Bob, kaldang konflik atau masalah, Hegel mengatasi Bang Bob cara mengatasi masalah atau cara menyelesaikan masalah. Soro darodanan gosel injongaseo. Soro saling dara berbeda. Injongaseo akuilah ya. Akuilah saling perbedaan ya. Contohnya Anda berkulit hitam, kemudian teman Anda berkulit putih ya. Terimalah atau akuilah itu sebagai perbedaan ya. Kemudian sang dega telyoso anira soroga darigi demoniayo. Sang dega orang lain, telyoso karena kesalahan, anira bukan. Soro saling darigi perbedaan, temuniayo karena saling berbeda itu bukan kesalahan orang lain. Ya, jadi perbedaan itu bukan karena kesalahan orang lain, karena sudah takdirnya masing-masing. Maka Anda harus mengakui adanya saling perbedaan. Saya ulang lagi dari kalimat di sini. Akuilah saling perbedaan, karena perbedaan bukan kesalahan orang lain. Ia kira sal doro juseo. Ia ki cerita sal dengan baik, del dengarkan juseo tolong.
Kemudian cara mengatasi masalah, tolong dengarkan ceritanya dengan baik. Sang debang orang lain sehingga pikiran orang lain, kamjong perasaan orang lain, sangwang kondisi orang lain. Yang seperti tehe tentang jongak hage ya, ini jongak apa ini hilang. Jongaki artinya dengan benar atau dengan tepat. Ia memahami myon kalau kaldang konflik wonin penyebab cat mencari el sisoyo bisa. Kemudian dari sini nih, dari myon ya, kalau Anda memahami dengan benar tentang pemikiran orang lain, perasaan orang lain, kondisi orang lain, langsung dari belakang Anda bisa mencari penyebab masalah. Jadi ketika menyelesaikan masalah, cara yang kedua, Anda perlu mendengarkan ceritanya dengan baik, kemudian memahami pemikiran orang lain dengan baik, perasaan dan kondisinya. Insya Allah Anda bisa menyelesaikan penyebab masalahnya. Kemudian yang ketiga, jasin diri sendiri. Ibjang sangbang gajiguan deng tehe sang debang ege cogok cogro gonggehago jonghagi aligi wiye norak haseo. Jasin diri sendiri. Ini satu kalimatnya, jasine ibjang, posisi diri sendiri, sangbang kondisi, gajiguan nilai-nilai dong seperti tehe tentang sang debang ege kepada orang lain, cogok cogro secara positif, gongge mengungkapkan godan, jongagi dengan benar, aligi mengetahui, wiye untuk noriokasya upayakan. Jadi cara yang ketiga untuk menyelesaikan masalah, usahakan untuk mengetahui dengan baik dengan mengungkapkan secara positif kepada orang lain, seperti nilai-nilai keagamaan, kondisi atau posisi diri sendiri. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang ketiga, Anda cukup mengupayakan mengetahui dengan baik, ungkapan dengan positif kepada orang lain. Misalkan ketika Anda marah-marah, Anda ungkapkan, maaf saya lagi marah-marah karena mungkin lagi dapet ya, misalkan. Kemudian yang keempat, butakina gojol haltenen, butak meminta bantuan, ina atau gojol menolak, halte ketika menolak atau meminta bantuan, mian midaman, cesong hamnidaman, dan seperti yongoro bahasa istilah atau istilah bahasa atau ungkapan bisa. Kalau yongoro bukan bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris ionya ke samping, sijak mulai nengosi coyo sebaiknya. Jadi kalimatnya dari sini kemudian dari belakang. Ketika menolak atau meminta bantuan, sebaiknya memulai dengan istilah seperti cesong hamnidaman, mian hamnidaman, artinya mohon maaf, titik-titik ya ketika Anda menolak atau meminta bantuan. Kemudian cara yang terakhir, waganamyon, kalau marah, suca angka ilbuto mulai dari 1 sibgaji sampai 10. Seo angka bosyo hitunglah. Kalau Anda marah, cobalah menghitung dari angka 1 sampai 10. Jadi maksud dari sini, ketika Anda marah jangan langsung mengungkapkan kepada orang lain bahwa Anda marah ataupun meluapkan emosi kepada orang lain. Cobalah menghitung dari 1 sampai 10 ya. 1, 2 dan 10 mungkin akan meredupkan emosi Anda. Waral cam jimot hamyon, waral marah cam menahan, jimot tidak. Dan kalau Anda tidak bisa menahan amarah, najunge lain waktu atau nanti gue hanen penyesalan iri terjadi ya, atau hal sehingga terjadi real goyo akan terjadi hal yang menyesalkan di lain waktu. Jadi kalimatnya dari sini, kalau tidak bisa menahan amarah, langsung dari belakang atau dari sini, nanti akan terjadi hal yang menyesalkan ya. Jadi ketika Anda marah, cobalah hitung 1 sampai 10. Kalau misalkan Anda tidak bisa menghitung dari 10, kemudian Anda tidak bisa menahan amarah, suatu saat nanti Anda akan merasakan penyesalan yang tiada henti. Oke, itu saja Dongbo yang di bab 38.